ngopi. Bahasa tenggorokan. Ayo. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca Fatihul Hadad dan juga sekaligus membaca Sirah Nabawiyah. Kita lanjut acara kita yaitu dengan ta'lim ya. Yang mudah-mudahan dengan ta'lim atau siraman rohani ini rohani kita merasa kenyang ya, merasa kenyang, tidak lapar. Karena manusia itu terdiri daripada dua unsur, ada unsur jasmani dan juga ada unsur rohani. Jasmani perlu makan, ya, perlu ngopi dan lain sebagainya. Rohani juga perlu makan, ya. Kalau cuma jasmani doang kita empanin, nanti rohani kita akan lapar. Sedangkan yang akan kembali ke hadirat Allah yaitu rohani kita, ya. Begitu kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana bi ulumil ulama wa anqajana biha min darajatil bahaimi wal ahma ila darajatil huda wal imani billadzi khalaqal arda was sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usul yahrujan nasi minaz zulumati ila nuril imani dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin atqal atiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Al-hadis qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, orang-orang tua kita, para sesepuh kita, wabil khusus lagi Sohibul Bait, yaitu orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Razak dan juga keluarga besarnya, yang mudah-mudahan beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuat, disehatkan badannya, dikuatkan iman Islam serta ketakwaannya kepada Allah dan Rasulnya, dan juga diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunannya dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Juga sama-sama kita hormati di sohibul majlis, para sohibul majlis, ya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan kita doakan sohibul majlis ini yang berjuang untuk memakmurkan RT 03 dan juga 02 ini, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam setiap urusan-urusannya, dilancarkan dalam setiap niat dan tujuannya, dan juga selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga segala macam
apa yang diniatkan oleh para sohibul majelis. Hadirin yang sama-sama kita hormati, ini Bapak RT ya. Bapak RT kita selaku apa namanya? Pelindung daripada wilayah RT 03 dan juga RT 02, yang mudah-mudahan Bapak RT kita ini bisa berlaku adil dan bisa mengemban amanat yang diamanatkan oleh warganya. Yang mudah-mudahan RT kita ini selalu dijaga kesehatannya. Amin. Kan RT buat singgungan mulai. Iya. Dan juga para adik-adik jamaah Adroh Majelis Talim Darussurur yang mudah-mudahan adik-adik kita ini dalam menuntut ilmu selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sudah kerja mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah talim yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan iman Islam serta ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya, diampuni segala dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dan juga setiap langkah kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini berkat nikmat, kasih sayang serta kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita yang rutin kita adakan setiap malam Rabu. Ini adalah semua semata-mata berkat nikmat dan karunia Allah berikan ya. Yang mudah-mudahan dengan kita merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah melalui mimbar taklim, nikmat-nikmat yang lain Allah berikan, yang tadinya macet dilancarkan, yang tadinya sulit dimudahkan, dan juga selalu mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para tabi'innya hingga kepada umatnya akhir zaman, termasuk kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berkat sholawat kita semua mendapatkan keberkahan, dan juga berkat sholawat kita diampuni umat oleh baginda Rasul, sehingga kelak kita bisa mendapatkan syafaatul ujmanya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk pada pelajaran kita, terlebih dahulu marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan keluarga kita, saudara kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang mungkin pada kesempatan malam hari ini sedang mendapatkan ujian, ada yang sedang sakit, yang sedang sulit, sedang sempit, dan lain sebagainya. Yang sakit kita doakan diangkat penyakitnya, yang sedang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan keluasan, yang punya masalah diselesaikan masalahnya oleh Allah, dan juga yang punya hajat, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat, semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Talaban lillahi ta'ala bi amri dini wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin shalihah maqbulah li tigai maradatillah bi barakati suratil Fatihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ighfir lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya sama-sama kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tahalluma wa ta'lim wa tazakura wa tajgir wa naf'a wal intiba' wal ibadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin ahlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaab fadlika wansur alaina khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahara dahirin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihim fi daroin. Hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas tentang orang atau hamba Allah yang akan mendapatkan naungan nanti di saat hari kiamat. Ini ada kata Rasul, ada 3 golongan manusia nanti yang akan mendapatkan naungan, ya. Di mana di sana itu nanti tidak ada naungan selain daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama yaitu orang yang mendawamkan wudu, Pak. Jadi nggak usah pakai ngamal-ngamal, Pak, nggak usah pakai wirid, zikir, kagak, dawamin wudu aja. Insya Allah nanti di sana dapat naungan Allah. Ceritanya kemarin kita sudah bahas ya, ceritanya tentang seorang anak santri yang pengen punya ilmu hikmah, mendawamkan wudu. Terus Sayyidina Bilal bin Rabah yang orangnya masih hidup tapi terompanya sudah ada di surga. Itu kenapa? Karena mengamalkan, mendawamkan wudu. Yang pertama. Yang kedua orang yang menuju, ya, setiap malam menuju untuk sholat berjamaah di masjid. Dawamin berjamaahnya, ya, itu dawamin berjamaahnya. Yang ketiga itu orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Artinya mempunyai rasa sosial yang tinggi, gitu, ya. Nah, ini kita lanjut. Menyambung daripada hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kila li Ibrahim alaihi salam. Kila cekil-cekil kalau kata orang Jawa. Cekil-cekil.
Bukan dikatakan ya, dikatakan li Ibrahim atau ditanya kepada li Ibrahim kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apa yang ditanyakan oleh para nabi kepada Nabi Ibrahim? Li aysai'in ittahajjakallahu khalilah ya. Wahai Nabi Ibrahim, apa yang menyebabkan engkau dijadikan oleh Allah sebagai nabi pilihan ya. Ini harus kita begini. Ini nasihat. Kalau Nabi Ibrahim itu dijadikan nabi pilihan, kita juga pengen menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Jangan yang disamakan. Kalau yang disamakan, ini rata-rata nanti sama semuanya. Makanya kita pengen, ya kan, hidup di alam dunia aja kita dihormatin, disanjung, pengen gak kita? Pengen. Begitu, apalagi nanti di akhirat. Di akhirat itu manusia kumpul dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, Pak. Itu udah bukan jutaan lagi, tapi triliunan. Triliunan manusia kumpul di sono di padang mahsyar. Tapi nanti ada manusia yang dihormati, disanjung, ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini pengamalannya begini. Pengamalannya nih. Jadi Nabi Ibrahim waktu di alam dunia ini sudah menjadi nabi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim itu menjawab, saya dijadikan nabi pilihan, bahkan saya dijadikan abi atau bapak dari setiap umat dari golongan Nabi Muhammad SAW. Itu karena bisalah sati asya'a, yaitu dengan 3 perkara. Ingat Pak, amalin Pak, kalau misalnya nanti kita pengen dijadikan orang yang terhormat, artinya terhormat bukan dihormati oleh manusia saja ya, tapi dihormatin oleh Allah, dihormatin oleh malaikat, dihormatin oleh para aulia Allah. Gitu, kalau dihormati sama manusia mah gampang ya, bagian aja duit juga hormat, manusia mah gampang ya. Tapi aulia atau malaikat gak ada yang duit. Allah kagak doyan duit, tapi Allah mau memuliakan orang tersebut, gitu, iya. Gimana caranya kita dimuliakan oleh Allah? Kata Nabi Allah Ibrahim, bisalah sati asya'a, yaitu dengan 3 perkara atau dengan 3 jalan. Yang pertama, tartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Kata Nabi Allah Ibrahim, saya lebih mengutamakan perintah Allah daripada yang lainnya. Pertanyaan Pak buat kita, kita lebih sayang anak, bini, apa lebih sayang Allah Pak sama Rasulnya? Semuanya. Pertanyaannya pasti jawabannya anak sama bini. Berarti keimanan kita masih kurang Pak. Gitu. Allah panggil, anak panggil, mana yang lebih kita duluin? Tanya anak dulu. Nah, berarti keimanan kita masih diragukan Pak. Itu apalagi pelajaran kemarin malam Jumat. Malam Jumat Pak, hati rajin ibadah kita kepada Allah. Namun di dalam hati kita masih ada sifat iri, masih ada sifat hasud. Maka Rasul mengatakan, wallazi Muhammadan biyadih, demi Allah yang Nabi Muhammad itu ada di genggaman Allah, kalaupun kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman kepada Allah. Nah, orang tidak akan dikatakan beriman kalau dia tidak punya rasa saling sayang, menyayangi. Itu pelajaran kemarin malam Jumat. Ibadah udah, sayang menyayangi belum, masih cuek baik. Berarti berapa untuk mendapatkan daripada
syafaat Nabi. Jadi enggak semua orang ibadah itu dapat syafaat, Pak. Enggak semua orang itu dapat akuan dari Nabi Muhammad. Enggak. Enak dong kalau begitu mah. Iya kan? Enak kita kalau semua, oh saya mau umat Nabi Muhammad. Benar kita ngaku, kita bisa ngaku umat Nabi Muhammad. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Nabi Muhammad itu mau mengakui kita sebagai umatnya? Ini kan pertanyaan yang buat kita. Kalau kita sih oke-oke aja, orang pasti selamat diakuin umat oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad aja mau nggak ngakuin kita? Itu begitu, iya, gitu. Nah, jadi yang pertama kata Nabi Ibrahim, saya lebih mengutamakan perintah Allah daripada yang lainnya. Ini pertanyaan. Kalau kita pengen dihormati, disayang, cepat selesai urusan, masalah cepat selesai, ya kan? Yang pertama, pentingkan hak Allah daripada hak kita. Gitu Pak. Contoh, ini saya kasih contoh begini Pak. Kita ini diibaratkan sebagai kendaraan nih Pak. Kendaraan. Kita ini semua bagai motor dah. Motor. Mungkin kita sebagai kendaraan motor nih ya. Motor. Nah, setiap orang punya kendaraan, orang itu tahu nggak kerusakan, kekurangan di motor kita masing-masing? Pasti tahu. Motor kagak jalan karena kehabisan bensin, yang punya motor tahu nggak? Tahu. Motor kagak hidup karena mesinnya rusak, yang punya motor tahu nggak? Tahu. Nah, begitupun Allah tahu Pak. Kita punya masalah, Allah tahu. Kita kagak punya duit, Allah tahu. Kita sakit, Allah. Cuman apa respon kita terhadap Allah? Itu yang Allah mau. Yang Allah mau tuh kira-kira gini. Kalau misalnya ini badan kita pergunakan untuk menuju kepada jalan yang Allah ridho, pasti badan kita ini cepat dibenerin oleh Allah. Benar? Iya. Tapi kalau misalnya badan kita ini tidak cepat kita pergunakan untuk menuju kepada jalan ridhonya Allah, ini kita badan didiemin. Sama kita begini Pak, kita punya motor rusak. Begitu motor rusak ini kita bilang, motor gue jarang dipakai, ini biarin aja dulu. Tuh, ujung-ujungnya apa? Ambruk tuh motor. Betul? Ambruk tuh motor, kelamaan dia diamin. Nanti aja asal udah perlu gue mau pakai. Ya Pak, keburu bobrok. Bener nggak? Iya, keburu bobrok gitu. Kata Allah, orang lu badan lu aja lu diamin, gue juga gue diamin lagi ya. Lu gue gak selesaiin masalah lu, kan begitu ujung-ujungnya Pak. Bener? Jadi kalau misalnya kita pengen selesai urusan kita pengen diberikan kemuliaan oleh Allah, selesaiin badan kita, rapihin badan kita. Apa yang Allah mau, kerjakan. Apa yang Allah perintahkan, jalanin. Apa yang Allah larang, tinggalin. Itu bakal cepat selesai nanti urusan-urusan kita. Agak tinggi dikit ya. Biar paham ya, biar paham ya. Gitu. Jadi orang kita aja kita diemin badan kita, ya Allah juga diemin kita. Begitu. Karena kita beranggapan bahwa kendaraan kita mah gua kurang tapi perlu sama badan gua nih. Begitu bahasanya. Karena kita kurang perlu sama badan kita, Allah juga gak cepat-cepat ngerubah. Begitu. Karena ayatnya jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah dirinya sendiri. Begitu. Iya. Ini namanya ihtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Jadi orang yang akan diberikan keutamaan oleh Allah itu adalah orang yang mementingkan hak Allah daripada hak dirinya. Begitu, Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Allah Ibrahim itu dijadikan nabi pilihan? Yang kedua kata Nabi Allah Ibrahim,
tamamtu bima takaffalallahu li, kata Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah saya tidak pernah mengeluh atas semua beban yang Allah berikan kepada kita. Tuh Pak, Nabi Ibrahim itu nggak pernah mengeluh akan apa yang ditakdirkan Allah kepada dirinya. Ditakdirkan jadi orang kismin, terima, alhamdulillah, ibadahnya rajin tetap. Diterima jadi orang sakit, tetap diterima dengan ridho, ya kan? Ibadahnya makin cakep. Dijadikan orang yang diberikan ekonomi dititipkan ekonomi harta oleh Allah, ibadahnya makin cakep juga, tetap diterima. Kalau kita kan kadang-kadang nggak rajin, begitu rajin lagi kantong tebal dikit rajin, giran kantong tipis malas, ya kan? Apa lo gak ngaji kantong gua ini berarti kita masih banyak ngeluh Pak. Walaupun tidak kita ucapkan, kita ini masih banyak ngeluh kepada Allah. Jadi kita tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Itu makanya kalau bisa derajat kita pengen diangkat oleh Allah dalam keadaan apapun kita, baik itu senang, susah, sakit, apapun, tetap kita tidak boleh mengeluh kepada Allah. Kita harus bersyukur dengan ketentuan Allah. Nanti insya Allah kalau kita tidak mengeluh ya atas semua beban yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan keutamaan, diangkat derajat kita, apa dijadiin RT, apa dijadiin jadi RT aja gampang ya, jadi RT mah gampang, jadi RT mah jadi yang penting mah kita dipandang oleh Allah itu mulia, ya. Jangan kita dipandang oleh Allah itu tidak berharga di hadapan Allah. Ini yang berat ya. Makanya gimana caranya kita bisa mulia dipandang oleh Allah. Kalau dipandang oleh manusia mah biarin aja, mau hina mau ini biarin. Yang penting Allah senang. Nah ini ada cerita nih Pak, dari hadis ini ada cerita ya. Cuma namanya saya lupa namanya, Abdul Aziz ya. Abdul Aziz Ad-Dabab namanya. Pernah ada seorang wali nih Pak, seorang wali di atas walinya aulia. Ini namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabab namanya. Nah, ini malaikat takjub kepada Syekh Aziz Ad-Dabab. Ini takjub. Kenapa? Dengan ibadahnya Pak. Ya, dengan ibadahnya. Nah, ini malaikat karena merasa takjub dengan ibadahnya Abdul Aziz, akhirnya malaikat nih cari daftar hamba-hamba Allah yang bakalan masuk surga. Itu dicari di bukunya. Ternyata di buku yang Allah telah tulis itu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabab tidak ada daftar masuk surga. Dia calon masuk neraka Pak. Masa Allah, berat ya. Calon masuk neraka gitu ya. Waduh. Nah akhirnya nih malaikat Jibril merasa sayang, merasa kasihan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabab ya. Merasa kasihan, turunlah malaikat Jibril menjumpai Syekh Abdul Aziz. Begitu disampaikan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabab. Ini malaikat ini berupa orang, berupa manusia ya. Nyamperin wali. Nah, ditanya malaikat, Abdul Aziz, lu ngapain pakai rajin-rajin ibadah? Ya kan, rajin ngaji, rajin sholat, rajin bangun malam, rajin puasa, ya kan? Iya. Saya udah lihat daftar buku orang yang calon masuk surga, nama kamu kagak ada katanya. Kagak ada nama kamu di daftar orang calon-calon surga, nggak ada. Begitu saya lihat lagi di daftar calon-calon masuk neraka, ternyata nama kamu ada. Jadi buat apa kamu rajin-rajin ibadah? Kira-kira pertanyaan sebelum saya lanjutin, kita pertanyaan Pak.
Pertanyaan buat kita nih, kalau misalnya kita udah disampaikan seperti itu oleh malaikat Jibril, kira-kira makin rajin apa makin malas ibadah kita? Hah? Makin? Berarti Bapak kagak ikhlas ibadah. Pasti ngaji kagak ikhlas nih ya, ngarepin kopi. Apa ngarepin kebuli? Ini belajar kita belajar Pak, kita belajar introspeksi kita. Kita tanya hati kita tanya iman yang ada dalam hati kita. Ya, kira-kira kalau misalnya sudah ada penyampaian ini dari malaikat Jibril, makanya ngaji kita ikhlas sama kagak nih. Ya kan? Ibadah kita ikhlas sama kagak. Nah, begitu udah keterangan malaikat Jibril ya Pak. Woi, jamaah sini semuanya calon neraka. Kira-kira besok pada ngaji gak? Ngaji. Perman kacang. Akhirnya apa kata malaikat Jibril? Wahai Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, buat apa? Malaikat aja mengenes, malaikat ngenes Pak, malaikat ngenes. Ya Allah, kamu capek-capek bangun malam, kamu puasa, kamu sholat, kamu ngaji, kamu zikir, kamu apa saja kamu baca, tapi aku lihat di daftar buku calon-calon ahli surga nggak ada nama kamu, nggak ada Pak, nggak ada. Begitu saya lihat adanya di calon daftar masuk neraka. Sampai begitu. Lah kalau kita leteh langsung ya kan. Iya besok gua ngapain ngaji dah. Mendingan juga main jablay. Kalau kita ya kan. Tapi apa seorang wali Allah? Orang wali Allah jawabannya nggak begitu. Wahai malaikat Jibril, andai pun Allah memasukkan saya ke dalam neraka, digodok di dalam neraka, saya tetap ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena memang kewajiban saya adalah menyembah Allah. Begitu jawabannya. Kalau kita enggak, gua nggak ngaji besok. Oh begitu, ya kan? Memang kewajiban saya. Allah mau kasih saya penyakit, Allah menjadikan saya orang miskin sekalipun, saya sakit dalam bertahun-tahun pun sampai mati, saya tetap beribadah kepada Allah. Ini orang ikhlas begitu ngomongnya, orang ikhlas. Ya kan kalau kita nggak belum ngaji, kepala gue nyut-nyutan. Emang apa? Kantong lagi robek. Gitu ya. Akhirnya setelah ditanya begitu, itu Abdul Aziz itu bukan makin sedikit ibadahnya, makin tambah lagi. Yang tadinya 300 rakaat setiap malamnya ditambah jadi 1000 rakaat. Coba bayangin. Kalau kita iplek 300 rakaat gua tuh nggak mampus. Begitu dilihat jadwalnya di sana daftarnya gara-gara nama gua di dalam surga. Mending gua besok agak sembahyangnya cuma waktu-waktu aja. Begitu kalau gitu ya kan? Tapi seorang wali nggak begitu jawabannya. Wah, makin rajin dia, makin rajin. Begitu dapat berjelang waktu berapa lama gitu. Nah, ini malaikat Jibril masih heran. Ya Allah, ini si Abdul Aziz, gua udah lihat, udah sampein di buku calon masuk surga kagak ada namanya, tapi kok makin rajin ibadahnya ya. Akhirnya malaikat Jibril ini iseng-iseng lagi, lihat lagi tuh daftar. Begitu dilihat di daftar, ternyata Syekh Abdul Aziz namanya masuk ke daftar di dalam ahli surga, di dalam nerakanya hilang Pak. Oh begitu. Kalau kita kan karena niplek, salah lihat. Lo karena mau malaikat salah lihat. Kalau kita begitu disampaikan oleh para dai, para penceramah, para khotib disampaikan, kalau misalnya kita baca la ilaha illallah, dakhalal jannah, langsung, wah, gue penting baca la ilaha illallah. Enggak ada jaminan, Pak. Enggak ada jaminan. Oh, saya mau baca selawat aja. Enggak ada jaminan juga. Lah orang habis begitu ibadahnya, baca selawatnya iya, iri dengki masih jadi. Ya orang ada dapat syafaat dari Rasul.
Iya, harusnya makin giat kita, makin giat, makin takut ke Allah. Itu yang dapat jaminan. Harusnya begitu. Jangan mudah kita tertipu dengan kata-kata indah. Begitu. Itulah orang yang punya pendirian. Begitu. Ya. Begitu dilihat disampaikan lagi nih. Wah, malaikat Jibril senang dah nih ngelihat Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Begitu ngelihat namanya itu ada di daftar calon-calon surga, langsung malaikat Jibril turun lagi. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, wahai Abdul Aziz, aku mau menyampaikan kabar gembira nih. Kalau yang tahun-tahun kemarin, begitu saya lihat nama kamu ahli ibadah, begitu saya lihat ternyata nama kamu tidak ada di daftar calon-calon masuk surga, ternyata kamu ada di daftar orang-orang yang calon masuk neraka. Kamu masih makin rajin lagi ibadahnya. Begitu tadi saya lihat lagi, ternyata nama kamu udah ada di calon-calon orang masuk surga. Ya. Begitu. Dengan apa? Dengan makin yakinnya kepada Allah, ya kan? Sekarang saya menyampaikan, oh berarti nama kamu calon surga. Apa jawab Syekh Abdul Aziz? Saya jawab ini, Alhamdulillah. Wahai malaikat Jibril, seandainya pun Allah memasukkan aku ke dalam surga dan Allah berikan kemuliaan, kehebatan, ke apapun, aku ibadah bukan karena itu, tapi aku ibadah karena cinta kepada Allah. Itu jadi ibadah kita itu cinta kepada Allah, bukan kepada pimpinan, bukan kepada guru, bukan kepada siapapun kita ibadah, tapi kita ibadah kepada Allah. Itu yang Allah mau, itu yang dapat merubah. Itu yang dapat berubah mah. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap beribadah kepada Allah, hanya untuk Allah. Tidak cari pahala, tidak cari apa. Yang kita cari adalah ridho Allah. Kalau Allah udah ridho mah, semua perjalanan hidup kita enak, baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Tuh ya. Jadi yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi nabi pilihan? Karena yang kedua itu Nabi Ibrahim tidak pernah mengeluh atas semua beban hidup, penderitaan, sengsara, pahit, getir hidup, ya kan? Nggak punya duit, sakit, mencret kalian. Nabi Allah Ibrahim tidak pernah mengeluh. Bahkan Nabi Ibrahim itu dibakar Pak ujiannya. Kalau kita di penjara aja bingung gitu, ya kan? Nah ditangkap Hamsin, puyeng bisa nggak mampus kita. Bener nggak? Umpamanya nih bapak lagi mojong, tangkap Hamsin, ya kan? Bos, itu muka merah, ya kan? Udah kagak pengen keluar, jangan kata keluar masyarakat, jangan kata masjid, keluar gak bakalan keluar. Saking apa? Saking malunya gitu, kan? Tapi Nabi Allah Ibrahim tidak, dibakar pun aku siap. Begitu. Kalau kita kasih Indomie sebungkus suruh masuk agama lain, jadi nggak? Jadi banyak terjadi, banyak. Coba lihat di Sukabumi ada itu Pak, Sukabumi, ya ada orang satu kampung itu dikristenkan. Kenapa? Cuman Indomie. Makanya ngajinya di Sukabumi itu ada yang pakai peci, ada yang pakai jilbab, tapi ngajinya haleluya, ada di sana. Siapa itu? Itu ada misionaris namanya Ustadz Bule. Ustadz Bule sekarang ada di mana? Dia ada di Bandung sekarang. Dia itu sampai disiram oleh air panas dia tuh waktu lagi misionaris. Di tahun 70-an dia gajinya 7 juta Pak. 7 juta. Kalau kita tahun 70 7 juta, sekarang jadi apa? Miliarder gitu mah. Tanah semeter 1000. Semeter 1000 tahun 70. Dia gaji 7 juta, lu dapat berapa meter coba? Nah kalau setiap bulan dia beliin tanah, punya dia semua. Tapi apa? Allah berikan hidayah. Dia dulu sering ngancam dia, ngancam kiai, habis dia dibantai, diapain aja, ya kan?
Itu sampai kakinya pincang dia sekarang. Namanya Ustaz Bule, dia nggak mau terekspos sekarang. Ya, dia dulu misionaris dia. Oh, kalau bisa orang sekarang pakai jas-jas mahal ya, dia mau udah duluan, dari dulu dia udah pakai. Itu makanya pertahankan keimanan. Susah kita, sakit kita, jangan lepas keimanan kita, karena keimanan itulah yang akan menentukan kita. Kita tidak akan masuk surga, mendapatkan ridha Allah kecuali dengan beriman, dan kita tidak akan dianggap beriman kalau kita tidak punya saling sayang menyayangi. Tuh yang kedua. Yang ketiga, dari yang ketiga nih, tiga aja, lima aja, 10 soalnya nih. Ya, jadi keras-keras dikit. Ya kalau udah digaji buat tidur. Ya malam memang habis ngajar, habis main hadro kan tidur dikit ya. Yang ketiga nih, yang ketiga. Kalau kita pengen jadi orang pilihan, manusia pilihan yang dipilih oleh Allah, dihargain oleh Allah, disanjung oleh Allah, bukan karena peci putihnya, bukan karena sorbannya, bukan karena ilmunya, Pak, bukan karena itu, bukan. Itu mah cumanan pandangan manusia, kan? Manusia itu mah, itu pandangan manusia aja itu mah. Itu yang bakal menjerumuskan kita pada dasarnya. Kita dihargai, kita bangga dihargai, kita dihormatin, kita bangga, nyungsep ujung-ujungnya kita. Kenapa? Karena yang menghargai manusia. Tapi kalau Allah yang mengangkat derajat kita, seluruh dunia manusia menjatuhkan kita, tidak akan bisa jatuh. Begitu. Itu yang harus kita cari. Yang ketiga, kata Nabi Allah Ibrahim. Kenapa Nabi Allah Ibrahim itu menjadi nabi pilihan? Kata Nabi Ibrahim, yang ketiga, wa ma ta'sastu wa ma ta'saitu wa ma tagdaitu illa ma'ad-dofi. Nah ini berjalan majlis salim Darussul kedua ini berjalan ini ya, berjalan ini. Alhamdulillah. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Saya tidak akan makan baik malam ataupun siang kecuali bersama tamu. Nah, alhamdulillah nih majlis talim ini udah jalanin, ayo makan bareng-bareng siapa tahu majlis talim ini dipilih oleh Allah menjadi majlis talim yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tuh itu aja, larinya apa? Sosial lagi, kasih sayang lagi. Kalau pengen jadi orang pilihan ya harus begitu, ya kan? Iya, kita harus punya toleransi yang tinggi. Perhatikan saudara-saudara kita. Itu kalau pengen jadi orang pilihan, bukan orang yang rajin, Pak. Rajin ibadah belum tentu ngejamin, ya kan? Iya, tapi jangan ditinggalin. Karena itu perintah Allah. Karena yang pertama tadi yang lebih mengutamakan perintah Allah. Begitu. Sosial bagus, perintah Allah ditinggalin, salah juga. Perintah Allah dijalanin, sosial kurang, salah juga. Jadi semua harus dijalanin, insya Allah berkah. Saya rasa cukup itu aja ya. Jam 10 soalnya nih, kalau kemalaman nanti besok ada yang kerja ribet ya. Iya, ngaji aja banyak-banyak dah, 3 aja ya. Jadi yang pertama, ingat, utamakan hak Allah dalam keadaan apapun kita, baik itu dalam keadaan senang, keadaan sulit, sakit, sibuk, dan dalam keadaan apapun, pentingkan hak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pengen jadi manusia pilihan yang dipilih oleh Allah, bukan oleh manusia ya. Kalau manusia yang dipilih oleh manusia mah RT. Bukan kenyang deh. RT kalau udah dipilih sama organisasi, nggak bakal jadi RT kagak. Ya kan? Ini mah manusia yang dipilih oleh Allah. Ya. Yang pertama, pentingkan hak Allah ketimbang hak dirinya. Yang kedua, jangan mengeluh atas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Harusnya begitu kita susah, kita harus lebih giat lagi mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai motor kita ini jadi bobrok, jadi rongsokan, nanti berabe di hadapan Allah. Lah kalau misalnya kita begitu mati punya motor hancur, bisa nggak nyampe ke hari akhirat? Babak belur kita ngesot, Pak. Emang enak gotong mesin motor, ya kan? Mesin motor kita gotong, Pak. Orang kagak jalan gotong mesin motor aja capek, apalagi sambil gotong mesin motor. Nyampe di hari kiamat, encok kita nyampe sono. Orang-orang pada enak,
udah enak-enak nyebrang Siratal Mustaqim kagak bawa beban, ini mah kita masih gotong-gotong itu rongsokan motor. Maksudnya badan kita nih kita gotong aja gotong, berat gotong badan. Emang berat ya. Nah, itu jangan mengeluh. Yang ketiga itu biasakan sosialisasi sosial kita, solidaritas kita, rasa rasa toleransi kita ini ditinggikan atau dipekatkan ya. Gitu, gotong royong dan lain sebagainya ya. Perhatikan saudara-saudara kita, saling membantu, saling menyayangi gitu ya. Kalau kita pengen jadi manusia yang dipilih oleh Allah. Saya rasa itu cukup. Mudah-mudahan ini sedikit ini ada manfaatnya, bisa kita amalkan Pak ya kan. Pengen ngamalinnya gampang-gampang supaya nanti dapat aubat di hadapan Allah, jangan batal wudu begitu. Terus sama juga yang ketiganya sosial juga tetap ya kan. Kenapa? Karena inti agama itu adalah hubu gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau nanya yang kurang jelas ya? Jelas, saya rasa jelas semuanya. Nah, Bapak-bapak jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,